Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Bahtari dengan NIM S1D1222060. Saya akan menjelaskan materi kabel serat optik. Bagaimana cara mendapatkan email atau pesan dari sudut mana saja di dunia dengan sekejap. Ini bisa terjadi karena kabel yang diletakkan di bawah tanah atau di bawah laut. Kabel yang membawa sebagian besar data dunia ini adalah kabel serat optik. Kabel serat optik terdiri dari ribuan helai serat dan seratnya seperti rambut manusia. Kabel serat optik membawa informasi dalam bentuk cahaya. Materi selanjutnya akan dibawakan saudari saya atas nama Zahra Septiana. Ya, perkenalkan, nama saya Zahra Septiana dengan NIM S1D1222059. Cara kerja serat optik. Kecepatan cahaya berubah ketika melewati media, dan perubahan kecepatan ini dinyatakan oleh indeks bias variasi dalam kecepatan cahaya mengarah pada fenomena menarik lainnya, yaitu pembiasan. 2. Apa itu pembiasan? Cahaya melewati pada prisma. Terlihat antarmuka cahaya bengkok, bukan lurus. Jadi cahaya di sini yang keluar melewati pada prisma. Cahaya yang melewati pada prisma ini bengkok, bukan lurus. Ya, ini dikenal dengan refraksi atau pembiasan. Pembiasan terjadi ketika cahaya melewati satu indeks bias ke indeks bias lainnya. Pembiasan adalah alasan mengapa pensil terlihat bengkok di dalam segelas air. 3. Teknik pembiasan efektif digunakan dalam kabel fiber optik. 4. Kita dapat meningkatkan indeks bias gelas dengan menggunakan dopan. Ya, maka cahaya akan semakin banyak berbelok menuju permukaan kaca. Jika kita meningkatkan indeks bias lebih jauh, cahaya akan tiba-tiba kembali ke media utama. Sebagai refleksi murni, ini disebut pemantulan internal total. Jadi, cahaya yang keluar, ini kemudian diberikan dopan sehingga cahayanya masuk kembali. Ya, ini dikatakan sebagai pemantulan internal total. Pemantulan internal total mungkin terjadi jika kita meningkatkan sudut datang daripada meningkatkan indeks bias. Dalam hal ini, pada sudut tertentu akan disebut sudut kritis. Cahaya akan kembali ke media utama. Jadi cahaya yang tadinya keluar melewati pada prisma, kemudian masuk kembali, terjadi pemantulan internal total karena diberikan dopan. Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya atas nama Amsol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak kaget kata? Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh, NIM S1D1222061. Saya akan melanjutkan materi dari saudara saya yang bernama Zahra. 6. Fenomena pemantulan internal total ini digunakan dalam kabel serat optik untuk mengirimkan cahaya. 7. Bentuk paling sederhana dari kabel serat optik ditujukan di kaca silinder dengan indeks bias tinggi. Jika laser mengenai antar muka pada sudut yang lebih besar dari sudut kritis, maka pemantulan internal total akan terjadi dan cahaya akan mencapai ujung lainnya. Artinya, cahaya dapat terkurung dalam jarak yang jauh, tidak peduli beberapa kompleks bentuk seratnya. Ingat, pemantulan internal total terjadi akibat pemantulan kaca indeks bias tinggi dengan indeks udara bias rendah. 8. Serat optik memiliki lapisan pelindung. Tapi masalahnya lapisan pelindung akan menggantikan posisi udara dan menghentikan fenomena pemantulan internal total. 9. Cara mengatasinya adalah dengan memperkenalkan kaca indeks bias rendah di atas kaca inti yang dikenal dengan cladding. Cladding menggunakan silikon sebagai bahan dasarnya. 10. Dengan cara ini, pemantulan total akan terjadi dan bisa menggunakan lapisan pelindung.
Materinya akan dilanjutkan dengan saudara saya Arlan. Arlan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudara saya atas nama Amsol. 11. Perbedaan dalam indeks bias dapat dicapai dengan menambahkan berbagai jenis dopan. 12. Sinyal optik yang dibentuk tidak bisa membawa sinyal lebih dari 100 meter. Ini disebabkan berbagai lepasan yang terjadi pada kabel. Hilangnya kekuatan sinyal ini umumnya disebut pelemahan, penyerapan, dan hambatan adalah alasan utama pelemahan sinyal. 13. Makanya selalu ada penguat di jarak tertentu untuk mengangkat sinyal dan memungkinkan dalam jarak yang jauh. 14. Daya yang diperlukan oleh penguat diambil dari sumber terdekat. Bagaimana penguat mendapatkan dayanya di dalam lautan yang dalam? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, selubung tembaga tipis digunakan di dalam kabel yang membawa daya listrik di sepanjang kabel untuk memberikan daya pada penguat. Apabila kabel fiber optik tidak mencapai ujung dunia tertentu, maka bagian dunia tersebut akan terisolasi dari internet atau komunikasi seluler. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh saudara saya atas nama Dono. Cara kerja serat optik. Kecepatan cahaya berubah ketika melewati media, dan perubahan kecepatan ini dinyatakan oleh indeks bias variasi dalam kecepatan cahaya mengarah pada fenomena menarik lainnya, yaitu pembiasan. 2. Apa itu pembiasan? Cahaya melewati pada prisma. Terlihat antarmuka cahaya bengkok bukan lurus. Jadi cahaya di sini yang keluar melewati pada prisma. Cahaya yang melewati pada prisma ini bengkok bukan lurus, ya. Ini dikenal dengan refraksi atau pembiasan. Pembiasan terjadi ketika cahaya melewati satu indeks bias ke indeks bias lainnya. Pembiasan adalah alasan mengapa pensil terlihat bengkok di dalam segelas air. 3. Teknik pembiasan efektif digunakan dalam kabel fiber optik. 4. Kita dapat meningkatkan indeks bias gelas dengan menggunakan dopan, ya. Maka cahaya akan semakin banyak berbelok menuju permukaan kaca. Jika kita meningkatkan indeks bias lebih jauh, cahaya akan tiba-tiba kembali ke media utama. Sebagai refleksi murni, ini disebut pemantulan internal total. Jadi, cahaya yang keluar, yaitu ini kemudian diberikan dopan sehingga cahayanya masuk kembali, ya. Ini dikatakan sebagai pemantulan internal total. Pemantulan internal total mungkin terjadi jika kita meningkatkan sudut datang daripada meningkatkan indeks bias. Dalam hal ini, pada sudut tertentu akan disebut sudut kritis. Cahaya akan kembali ke media utama. Jadi cahaya yang tadinya keluar melewati pada prisma, kemudian masuk kembali, ya, terjadi pemantulan internal total karena diberikan dopan.
Oke, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara saya atas nama Amsol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok tidak kaget kata? Perkenalkan, nama saya Ahmad Soleh, NIM S1D1222061. Saya akan melanjutkan materi dari saudara saya yang bernama Zara. 6. Fenomena pemantulan internal total ini digunakan dalam kabel serat optik untuk mengirimkan cahaya. 7. Bentuk paling sederhana dari kabel serat optik ditujukan di kaca silinder dengan indeks bias tinggi. Jika laser mengenai antar muka pada sudut yang lebih besar dari sudut kritis, maka pemantulan internal total akan terjadi dan cahaya akan mencapai ujung lainnya. Artinya, cahaya dapat terkurung dalam jarak yang jauh, tidak peduli beberapa kompleks bentuk seratnya. Ingat, pemantulan internal total terjadi akibat pemantulan kaca indeks bias tinggi dengan indeks udara bias rendah. 8. Serat optik memiliki lapisan pelindung, tapi masalahnya lapisan pelindung akan menggantikan posisi udara dan menghentikan fenomena pemantulan internal total. 9. Cara mengatasinya adalah dengan memperkenalkan kaca indeks bias rendah di atas kaca inti yang dikenal dengan cladding. Cladding menggunakan silikon sebagai bahan dasarnya. 10. Dengan cara ini, pemantulan total akan terjadi dan bisa menggunakan lapisan pelindung. Materinya akan dilanjutkan dengan saudara saya Arlan. Arlan, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arlan. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh saudara saya atas nama Amsol. 11. Perbedaan dalam indeks bias dapat dicapai dengan menambahkan berbagai jenis dopan. 12. Sinyal optik yang dibentuk tidak bisa membawa sinyal lebih dari 100 meter. Ini disebabkan berbagai lepasan yang terjadi pada kabel. Hilangnya kekuatan sinyal ini umumnya disebut pelemahan, penyerapan, dan hambatan adalah alasan utama pelemahan sinyal. 13. Makanya selalu ada penguat di jarak tertentu untuk mengangkat sinyal dan memungkinkan dalam jarak yang jauh. 14. Daya yang diperlukan oleh penguat diambil dari sumber terdekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asis dengan NIM S1D12204. Saya di sini untuk melanjutkan materi yang dijelaskan oleh Arlan. Jika kita membandingkan kabel fiber optik dengan kabel tembaga tradisional, kabel fiber optik jelas lebih unggul dalam hampir segala hal. 1. Kabel fiber optik memberikan bandwidth yang lebih besar dan mengirimkan data pada kecepatan yang jauh lebih tinggi dari kabel tembaga, karena kecepatan cahaya selalu lebih besar daripada elektron. 2. Aliran elektron dan kabel tembaga menghasilkan medan magnet bahkan di luar kabel yang dapat menyebabkan interferensi elektromagnetik. 3. Cahaya dalam kabel fiber optik selalu terkurung dalam serat sehingga tidak ada interaksi dengan sinyal eksternal. 4. Setiap sinyal cahaya yang masuk dari samping memiliki peluang yang minim untuk masuk di sepanjang kabel, sehingga kabel serat optik memberikan keamanan yang tinggi. Bagaimana serat optik mengirimkan informasi seperti panggilan telepon atau sinyal internet? Informasi apapun bisa dipresentasikan dalam bentuk 0 dan 1. 1. Contohnya adalah seseorang mengirimkan pesan yang bertulisan "Halo", angka 1 dalam gelombang elektromagnetik ditransmisikan menjadi gelombang frekuensi tinggi dan angka 0 ditransmisikan sebagai gelombang frekuensi rendah. 2. Menara
sel lokal menerima gelombang elektromagnetik dan menara akan menghasilkan gelombang cahaya jika gelombang elektromagnetik berfrekuensi tinggi. 3. Gelombang cahaya mudah ditransmisikan melalui kabel serat optik. Sekian dari penyampaian saya, itu saja. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dengan saya akhiri ucapan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.